واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق ما لمن علوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا رب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مؤتام يا رب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مؤتام يا رب ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفينا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Ahmad Firdaus dan juga ketua DKM Musola Al-Badru Saudara Ahmad Yusuf dan orang tua yang lainnya, jamaah majelis taklim rutin setiap malam Senin di musola ini. Mudah-mudahan hadirnya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menguatkan iman Islam kita, meningkatkan ketakwaan kita, dan ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih menemukan kita kembali di tempat yang insyaallah hadiyatan minna wasilah wa rahmatan nazilah dalam pembahasan dan kajian kitab Risalatul Jami'ah yang dikarang oleh Habib Ahmad bin Zainal Habsyi, kemudian disyarahkan menjadi Dalalatul Nafi'ah yang dikarang oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Abu Bakar bin Salim, sampai dalam pembahasan hifdzul qalb minal ma'asi. Wa hifdzul qalb minal ma'asi wajib 'ala kulli muslimin. Di sini dikatakan menjaga hati kita dari perkara-perkara maksiat. Jadi maksiat itu bukan zahir doang. Maksiat bukan zahir doang. Maksiat zahir yang tampak dengan mata, perzinahan itu maksiat zahir. Judi itu maksiat zahir. Minum-minuman khamar itu maksiat zahir. Batin juga ada. Di sini dikatakan hifdzul qalb minal ma'asi, menjaga hati kita dari maksiat. Ini paling berat karena di sini dikatakan wajib ala kulli muslimin, wajib atas seluruh setiap muslim. Karena kita semua diberikan hati. Kita diberikan hati. Hifdzul qalb minal ma'asi wa kadza hifdzul ada'i sab'ah fardu ain ala kulli muslimin. Begitu juga menjaga organ tubuh yang 7.
Organ tubuh kita mata, telinga, lisan, hati, tangan, kaki, itu organ tubuh. Fardu ain hukumnya. Hukumnya fardu ain. Jadi jangan nunggu orang ngejagain kita. Kita sendiri yang ngejaga. Maksudnya apa? Jangan nunggu kerabat kita yang menjaga. Nanti gak ada kerabat kita maksiat lagi dengan organ tubuh kita sendiri. Makanya hukumnya fardu ain. Tugas kita sendiri itu yang menjaga tangan kita. Tugas kita sendiri yang menjaga mata kita. Allah sudah mengabarkan begitu dahsyatnya api neraka. Allah sudah mengabarkan begitu dahsyatnya hari kiamat. Allah sudah mengabarkan begitu dahsyatnya akhirat, bukan cerita belaka. Di sini dikatakan yauma tashhadu 'alaihim 'alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Allah mengatakan dalam firman-Nya, hari ini hari Allah udah. Nanti kelak dibangkitkan kita ketika kita sudah di barzakh, semuanya udah di alam barzakh. Dibangkitkan itu hari-hari Allah. Udah nggak ada yang bisa lagi yang punya pangkat apaan aja, nggak berfungsi, nggak berfungsi. Mau di dunia dia hartanya banyak, nggak berfungsi. Semuanya itu dipersilahkan organ tubuhnya untuk bersaksi. Tangan dia yang kalian bisa ngomong di dunia, tangan kalian bisa ngomong di dunia, tapi di akhirat dipersilahkan berbicara. Tangan tersebut di siang hari digunakan untuk apa? Di malam hari digunakan untuk apa? Mata dia dipersilahkan untuk berbicara. Mata dia di siang hari dipergunakan untuk memandang apa? Di malam hari digunakan untuk memandang apa? Itu dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Yasin juga dikatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan bersaksi, kaki bersaksi, mata bersaksi. Pokoknya yang bisa berbicara di dunia hanya lisan yang ditutup. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulutnya ditutup sama Allah. Yang berbicara tangan, kaki, itu berbicara, semua bersaksi atas kehidupan kita selama di dunia. Itu akan dipertontonkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita diberikan kesempatan jangan macam-macam. Dunia ini tempat yang sementara, kekalnya kita di akhirat. Jangan kita meremehkan akhirat. Jangan kita sekali-sekali meremehkan neraka. Karena banyak sekarang oknum-oknum dan juga manusia-manusia yang benar-benar meremehkan neraka, seolah-olah itu neraka api unggun. Ini benar-benar dahsyat, siksaan neraka benar-benar dahsyat. Bahkan bangga bila mana dia ditakdirkan masuk neraka, dia bangga. Oh, itu salah. Orang yang meremehkan seperti itu dia akan mendapatkan kerugian yang benar-benar rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pikir ada kesempatan istirahat siksa neraka, kagak ada istirahatnya. Nyawanya dia habis dengan dahsyatnya api neraka, dihidupin lagi sama Allah. Dipotong tangan dia, disambung lagi. Dipotong tangannya, disambung lagi. Dipotong lehernya dengan besi yang begitu panas, ditusuk dari belakang. Dinormalkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dahsyatnya siksa neraka. Enggak ada istirahatnya. Enggak ada istirahatnya siksa api neraka. Makanya kita diberikan kesempatan, jangan sekali-sekali kita menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian di sini dikatakan famin ma'asil qalb, dan juga termasuk dari maksiat hati. Yang pertama, asyakku fillahi ta'ala, ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita, masa iya disaksikan sama Allah? Itu ragu dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ragu dengan takdir baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, ragu dengan rezeki yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keraguan tersebut maksiat hati, harus kita hilangkan. Dengan apa?
Dengan sifat ya yakin. Kalau Allah itu menyaksikan kita, Allah menentukan takdir baik kita. Wala amnun min makrillah, dan juga amnun min makrillah, tenang dengan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan hal sesuatu biasa aja, enggak takut Allah marah. Enggak takut Allah marah. Itu maksiat hatinya sudah keras. Kalau hati sudah keras, itu di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, di sini dikatakan dalam hadis Nabi, ala inna fil jasadil mudghah idza salahat jasadi kullu wa idza fasadat jasadi kullu ala wahya al-qalb. Sesungguhnya di dalam diri manusia Allah ciptakan itu, setiap diri manusia Allah ciptakan segumpal daging. Bila mana segumpal daging tersebut baik, maka seluruh organ tubuhnya nggak bisa dituntut lagi, pasti baik. Dan segumpal daging tersebut buruk, mau dibuat baik gimana, seluruhnya akan menjadi buruk. Ada wajah al-qalb. Segumpal daging tersebut adalah hati. Tuh, filternya manusia. Makanya manusia itu tergantung hati. Az-zahir yadullu 'alal batin. Zahir itu cerminan dari batin. Makanya nggak bisa mau pakai bahasa halus gimana ada. Kita emang orang kayak begini, tapi hatinya insya Allah bagus, nggak ada. Itu apa yang keluar dari mulut dia, itu cerminan dari hatinya. Makanya nggak bisa diperhalus. Oh, saya zahir dong kayak begini, insya Allah batin cakep, kagak bisa. Nah itu zahir dia menampakkan hal yang negatif, misalkan begitu juga hati. Karena az-zahir ya dulu alal batin. Zahir itu cerminan, tampakan dari batin, dari hati kita. Wal qunut min rahmatillah, dan juga termasuk dari maksiat hati, yaitu qunut min rahmatillah, kabur ataupun putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku, tuh halus Allah menegurnya. Biarpun kita ahli maksiat, bangun tidur kita maksiat, keluar rumah kita maksiat, berkumpul dengan teman kita maksiat, dekat dari rumah kita maksiat, jauh dari rumah kita maksiat. Tapi Allah negurnya masih, wahai hambaku, qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim. Wahai hambaku yang melampaui batas atas dirinya. Itu halus banget Allah negurnya. Kalau ditegur berdosa, pantas banget. Kita ditegur berdosa, pantas. Emang kita bangun tidur ngelakuin dosa, pengen tidur juga ngelakuin dosa. Allah menegurnya, wahai hambaku yang melampaui batas atas dirinya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmatku, kata Allah. Maksudnya apa? Satu, bila mana Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita di golongan-golongan orang yang bermaksiat, jangan bangga. Kadang manusia bangga sama maksiatnya. Itu yang sulit mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala jangan bangga, karena Allah yang menciptakan maksiat. Allah yang menciptakan maksiat. Di awal kitab ini kan dijelaskan Allah yang menciptakan taat dan juga Allah yang menciptakan maksiat. Jadi sekalipun ada manusia yang melakukan maksiat, itu masih bisa diminta pertanggungjawaban taubatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan bangga. Dia tampakin maksiatnya di hadapan tetangga dia. Dia tampakkan maksiatnya di hadapan kerabat-kerabat dia. Dia tampakkan maksiatnya di hadapan keluarga dia.
Dia tampakkan maksiat dia di setiap orang memandang dia. Oh, kita memang kayak begini orangnya. Tuh, mau dianggap jelek ya. Oh, itu tidak bisa seperti itu. Kalau emang dia ingin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat cerita seorang pelacur saja, yang mana pelacur tersebut dalam hatinya malu melakukan perkara tersebut, sampai-sampai dia mengatakan, saya menjadi pelacur ini halal bagi saya, haram bagi kalian. Karena apa? Dia tidak memiliki mata pencarian untuk menghidupi keluarganya. Karena dia tidak bangga dengan maksiatnya, dimasukkan ke surga oleh Allah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengasih minum anjing. Mengasih minum anjing. Dimanapun ada rahmatnya Allah, intinya jangan bangga dengan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-sekali kita putus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dimanapun ada rahmatnya Allah, dimanapun ada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melakukan perkara kebaikan. Contoh misalkan kita dari golongan orang yang bermaksiat misalkan. Kemudian kita melihat ada orang kasihan. Kita melihat ada orang kasihan, lesu. Kita keluarkan sedikit rezeki kita, mungkin 10.000, 20.000 kita berikan. Bisa jadi dari gembiranya itu manusia yang kita berikan hanya 20.000, di situ keluar rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh seperti itu maksudnya. Jangan kita bangga dengan maksiat kita terus kita jahat sama orang. Tuh, sekiranya kita melihat perkara-perkara yang akan menghadirkan rahmatnya Allah, kita lakukan. Tuh. Jadi rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada di mana saja. Intinya kita jangan sekali-sekali bangga dengan maksiat yang kita jalankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian termasuk dari maksiat hati, wal takabbur ala ibadillahi ta'ala, sombong kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesama manusia sombong, sesama golongan manusia sombong. Itu maksiat hati itu. Jangan bangga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan ilmu, kemudian kita sombong. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita jabatan, kemudian kita sombong. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita harta, kemudian kita sombong. Semua yang Allah berikan kepada kita, setinggi apapun jabatan yang Allah berikan kepada kita, setinggi apapun rumah yang Allah berikan kepada kita berlantai-lantai, kalau ada sifat sombong, ahli neraka. Ahli neraka, biarpun dia ahli ibadah. Tuh. Karena Nabi yang berbicara, la yadkhuluna al-jannah man fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga, kata Nabi. Tuh, tidak akan masuk surga. Man fi qalbihi, siapa-siapa yang di dalam hatinya mithqala dzarratin minal kibir, ada sekecil biji wijen atau biji wijen. Biji wijen yang di onde-onde itu. Di dalam hatinya ada sekecil biji itu, sifat sombong, tidak akan masuk surga. Tuh, makanya kita jauhin sifat sombong. Ini jelas kagak bakal masuk surga. Iblis sombong, udah ada di surga dikeluarin. Udah ada di surga diusir. Apalagi kita belum ngerasain surga, nyium aja belum tahu. Tapi insya Allah udah duduk di taman surga. Majelis ilmu adalah taman dari taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis ini gurunya malaikat. Malaikat berguru kepada siapa? Sama iblis. Makanya kita jangan sombong. Iblis itu ahlul ilmi, ahlul ibadah, ahli sujud, julukannya banyak. Setiap langit dulu menjuluki iblis ini ahli ibadah, ahli sujud, ahli zikir. Itu iblis, ahli ilmi, kelompok yang memiliki ilmu, berada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat berguru kepada iblis. Ketika disuruh sujud penghormatan, bukan sujud untuk ibadah atau sujud menganggap Tuhan hanya kepada Allah.
Allah memerintahkan sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Fasajadu, semua para malaikat bersujud, illa iblis aba wastakbar. Kecuali iblis, nggak mau iblis. Karena iblis ini orang yang berilmu, makhluk yang berilmu, makhluk yang paling banyak ibadahnya kepada Allah, makhluk yang paling banyak sujudnya kepada Allah. Nggak mau sujud kepada Nabi Adam, menyombongkan dirinya. Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik dari dia. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Ukhruj, nah itu bahasa keluar. Keluar dari mana? Dari surga. Dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari surga itu. Keluar. Fa'innaka rajim, engkau terlaknat. Udah abadi di neraka. Iblis itu abadi di neraka. Pernah di surga aja diusir, apalagi kita manusia. Kita manusia, buang sifat sombong. Jauhkan sifat sombong. Sebesar apapun misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kita takdir baik, misalkan jabatan kita dikasih jabatan yang tinggi, di akhirat kelak itu jabatan nggak berfungsi. Itu jabatan nggak berfungsi. Harta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita, rumah kita bertingkat-tingkat, ada 5 lantai. Ada 5 lantai. Nyawa kita habis 2 kali 1. 2 kali 1, semua rata 2 kali 1. Tuh. Rata semua 2 kali 1. Kuburan itu tempat terakhir kita. Dan di dalamnya yang harus kita imani, di dalam alam kubur itu ada kenikmatan alam kubur dan juga ada azab di alam kubur. Itu harus kita imani, harus kita yakini. 2 kali 1 bisa jadi luas, 2 kali 1 bisa jadi makin sempit. Di alam sana, di dalamnya bisa menjadi dingin, bisa menjadi panas. Itu alam kubur. Apa yang ingin kita sombongkan? Meninggal gak bawa apa-apa. Meninggal gak bawa apa-apa. Ada satu raja ini berwasiat kepada anaknya, berwasiat kepada menteri-menterinya, berwasiat kepada rakyatnya, kalau aku meninggal tolong keluarkan tangan kananku. Maksud tangan kanan keluarin dari kain kapan dikeluarin, minta dikeluarin. Maksudnya minta ditampakin. Kemudian dituruti. Sebelum meninggal ini anaknya bertanya, wahai ayahku, mengapa engkau berwasiat ini tanganmu minta dikeluarkan nanti kalau engkau sudah tidak ada umur? Apa raja ini menjawab, wahai anakku, agar anak-anakku mengetahui, menteri-menteriku mengetahui, rakyat-rakyatku mengetahui bahwasanya aku saja raja meninggal tidak membawa apa-apa. Raja yang punya istana meninggal tidak bawa apa-apa, apalagi kita yang masih rakyat biasa. Tuh, buang sifat sombong. Semua titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan saja Allah bisa memberi dan kapan saja Allah bisa mengambil apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa takabbur ala ibadillahi ta'ala. Sombong kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus kita buang. Jangan sampai di dalam diri kita ada sifat sombong. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita enteng buat beribadah. Dan ada manusia yang enteng buat beribadah, ada yang berat. Sholat tahajud enteng banget, ada yang enteng. Kemudian diuji dengan apa? Dengan sifat sombong. Itu harus dibuang. Bahkan ada satu ulama saja yang bernama Barseso. Karena semakin banyak dia beribadah, semakin banyak juga, semakin tinggi juga tingkatan setan untuk menggoda dia. Barseso ini punya muridnya bisa terbang. Gimana gurunya? Muridnya bisa terbang. Muridnya bisa terbang bersama malaikat.
Dia setiap malam ribuan rakaat, sampai 2000 rakaat. Kemudian tidak ada yang menandingi dia. Muridnya ini bisa terbang, cuma nggak bisa menandingi rakaat sholat malamnya dia. Di tempat ibadah dia ada orang yang mengikuti dia sholat. Dari sebelum dia mulai sholat malam, ini orang udah mulai duluan. Ketika dia selesai 2000 rakaat, kok ini orang belum selesai? Berarti kan sholatnya lebih banyak. Mulainya lebih dulu, selesainya lebih belakangan. Dia kok bisa menandingi saya ibadahnya? Siapa dia? Kemudian ditanya, kok kamu bisa beribadah melebihi ibadahnya saya? Murid-murid saya semuanya tidak ada yang bisa membalap ibadah saya, kok kamu bisa? Oh gampang. Kalau kamu mau, aku angkat kamu jadi murid saya. Aku angkat jadi murid saya. Mau, kalau emang bisa meningkatkan ibadah saya lagi, bisa menambahkan rakaat saya lagi, saya mau lakukan 3 hal. Lakukan tiga hal. Yang pertama, kamu harus berani minum minuman keras. Yang kedua, kamu harus berani memperkosa perempuan. Yang ketiga, kamu harus berani membunuh bayi yang baru lahir. Dijalanin sama dia. Dijalanin. Karena untuk meningkatkan ibadah dia. Kemudian dia pergi ke tempat satu minuman, dia minum. Pedagangnya dia perkosa, anak pedagang dia bunuh. Tiga-tiganya langsung dia jalankan di satu tempat. Kemudian muncullah yang dianggap guru, yang baru kenal itu dianggap guru. Berwujud aslinya dia itu adalah iblis tuh. Kemudian bangsa tersebut meninggal dalam keadaan su'ul khatimah wa iyadzubillahi min dzalik. Muridnya bisa terbang ribuan rakaat, ada sifat sombong, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Apa yang mau kita banggakan? Semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajin ibadah pemberian dari Allah, bukan bagusnya diri kita, bukan solehnya diri kita. Solehnya kita itu pemberian dari Allah, agar kita dijauhkan dari sifat sombong yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan iman Islam kita, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kecintaan kita, dan mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dan juga keluarga kita dari mara bahaya ala hadhihi niyah. Wa likulli salih wa ala hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wariya wal ujub bi ta'atillah, dan sifat-sifat maksiat hati seperti riya insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Sekian yang sudah telah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian dan umumnya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.